Halo semua, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan kampus. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita itu sepanjang hari pasti mengakses jaringan ya untuk keperluan baik itu kerja ataupun untuk mencari informasi di internet. Tapi mungkin kita secara tidak sadar ya bahwa kita itu selalu terhubung ke jaringan. Misalkan kalau kita pulang ke rumah, handphone kita dapat terhubung secara langsung ke WiFi yang ada di rumah kita, atau smartphone kita itu sudah memiliki paket data yang selalu terhubung ke internet setiap saat. Nah, mungkin jaringan rumah yang kita gunakan itu terkadang mungkin ada yang sederhana dan ada juga mungkin jaringan rumah yang lebih kompleks. Kalau misalkan jaringan rumah yang sederhana itu biasanya kan cuma ada satu router ya, terus memancarkan wifi gitu ya. Tapi mungkin berbeda kalau jaringan rumah yang kompleks itu misalkan di mana menyediakan internet yang kecepatan tinggi karena menghubungkan banyak perangkat gitu ya, termasuk misalkan smartphone itu sendiri, ada televisi, ada sound system, ada komputer gitu ya, dan mungkin peralatan-peralatan lainnya yang bisa dihubungkan ke internet. Kemudian, biasanya juga jaringan rumah yang kompleks itu memiliki sistem Network Attached Storage atau biasa kita sebut dengan NAS gitu ya. Di mana di NAS ini nanti kita bisa menyimpan data secara aman, kemudian menyimpan konten di dalam sana dan berbagai informasi lainnya. Oke, nah jaringan rumah juga itu dapat bekerja sama dengan sistem perlindungan keamanan. Dalam artian apa? Bisa saja di rumah kita ada CCTV, kemudian nanti terintegrasi dengan sistem keamanan. Misalkan kalau pintu kita terbuka secara paksa gitu ya, ada sensor yang mendeteksi gitu ya, kemudian nanti alarm berbunyi dan itu juga bisa dipantau dari CCTV. Nah, seperti itu. Kemudian dengan adanya koneksi internet, nah ini kita berbicara tentang Internet of Things. Jadi di mana jaringan yang ada di rumah kita itu bisa kita kontrol dari jauh. Misalkan kalau di rumah kita memiliki perangkat-perangkat IoT atau perangkat cerdas, nah itu bisa kita remote nih dari jauh, dari handphone kita, dari smartphone kita ya. Misalkan sebelum kita sampai di rumah kita pengen nyalain AC, ya udah kita dari smartphone kita aja kita tinggal klik, misalkan AC nyala di rumah kita gitu ya. Kemudian misalkan apalagi ada banyak deh perangkat-perangkat cerdas yang ada di rumah itu bisa kita kontrol dari jauh dengan adanya internet. Jadi pada saat kita sampai rumah, ruangan kita sudah sejuk, ya kan? Jadi kita merasa nyaman gitu ya. Berbeda kalau misalkan kita baru nyampe rumah nyalain AC gitu ya. Pasti suasananya masih ini ya, suhunya masih panas gitu ya. Belum lagi apa namanya? Misalkan pengap gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita dari luar, kita tinggal nyalakan gitu ya. Nah, itu kita sampai rumah lebih nyaman. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Jadi dalam ini ya, dalam kebanyakan kasus juga kan biasanya di rumah kita itu kan pasti terhubung ke penyedia jasa internet atau biasa kita sebut dengan internet service provider. Nah, internet service provider ini adalah penyedia layanan telekomunikasi ya yang luas baik itu untuk perusahaan ataupun untuk individu. Nah, apa yang biasanya disediakan itu biasanya seperti jaringan internet. Baik, kemudian ada jaringan pribadi atau list lain ya. Kemudian ada VPN gitu ya. Serta mereka juga memiliki layanan-layanan tambahan. Nah, layanan tambahan itu seperti apa? Misalkan seperti sekarang lah yang banyak kita jumpai di rumah itu, kita berlangganan internet biasanya include dengan TV atau IPTV gitu ya. Nah, itu salah satu benefitnya juga.
Kemudian, nah kalau kita berbicara tentang ISP itu kan mencakup kota besar, kota kecil gitu ya. Nah, biasanya itu memiliki tiga lapisan kalau di jaringannya ya. Jadi ada namanya core layer, kemudian ada aggregation, kemudian ada access layer. Nah, biasanya kalau lapisan inti ini tuh terdiri dari router yang menggunakan teknologi WAN gitu ya. Sedangkan kalau lapisan agregasi ini atau distribution layer ya, pada dasarnya itu menggunakan switch Ethernet untuk mengadopsi teknologi local area network atau biasa kita sebut dengan LAN. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada lapisan akses. Nah, lapisan akses ini adalah lapisan yang mengarah ke pengguna akhir gitu ya, atau ke end user. Nah, ini juga teknologinya biasanya menggunakan Ethernet ataupun sebagai alternatif. Kalau sekarang itu kan di rumah kita itu dari ISP ke rumah kita itu biasanya kan menggunakan fiber optik gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan optical line terminal atau OLT, dan ada juga optical network unit atau ONUS ya. Nah, itu yang menggunakan teknologi passive optical network atau PON gitu ya. Nah, ISP di seluruh dunia itu saling terhubung satu sama lain sehingga terbentuklah jaringan secara global. Nah, jaringan global ini adalah jaringan internet. Oke, nah dengan demikian dimanapun atau kapanpun kita mengeluarkan ponsel kita, misalkan untuk mengakses internet, itu kita bisa menggunakan jaringan komunikasi seluler. Ya, misalkan kita harus berlangganan dengan provider pastinya ya. Misalkan kalau di Indonesia itu kan ada Telkomsel, Indosat, XL, dan lain sebagainya. Nah, itu kita nanti tinggal beli paket yang namanya paket internet ya, atau paket data. Nah, secara umum jaringan komunikasi seluler ini biasanya dioperasikan otomatis ada ISP ya, penyedia jasa atau operator. Nah, jaringan ini itu menyediakan serangkaian, pasti ada namanya stasiun pangkalan, base station control gitu ya, ada jaringan backhaul ataupun jaringan backbone gitu ya, dan jaringan intinya atau core networknya. Nah, dengan demikian komunikasi seluler itu kita bisa gunakan di area geografis yang luas sekarang ini ya. Kemanapun kita bawa handphone kita, itu biasanya pasti selalu terhubung dengan jaringan internet gitu ya. Pasti ada sinyalnya lah, intinya seperti itu. Jadi itu pun juga kecepatannya sangat lumayan ya, lumayan kencang ya. Sekarang aja kan sudah 4G gitu ya. Sekarang ditambah lagi teknologi 5G. 4G aja itu udah lumayan kencang ya, udah bisa sampai 100 Mbps. Nah, terus ada lagi yang namanya teknologi 5G yang kecepatannya bisa lebih kencang lagi dari si 4G ini. Oke. Selain itu, nah biasanya kan mungkin teman-teman kan lagi kuliah gitu ya, ataupun mungkin yang menonton video ini mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang sekolah gitu ya. Jadi pada saat kita ke kampus, kita ke tempat kerja kita, ke kantor, ataupun kita pergi jalan-jalan ke mall gitu ya, ataupun suatu saat mungkin lagi tugas keluar kota, check-in ke hotel gitu ya. Mungkin tempat-tempat ini juga itu terjangkau jaringan. Pastinya biasanya itu karena sekarang itu internet merupakan suatu kebutuhan gitu ya. Jadi penyedia unit bisnis, penyedia usaha gitu pasti salah satu layanan diberikan seperti di kafe lah gitu kan. Kafe aja menyediakan layanan internet gitu kan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan nih kita di universitas. Kalau di universitas itu kan biasanya memiliki jaringan yang tertutup. Jaringan tertutup itu adalah jaringan private yang mungkin hanya boleh diakses oleh dosen saja. Tetapi dia juga memberikan jaringan ibaratkan semi terbuka nih bagi para mahasiswa untuk mengakses media pembelajaran, mengakses LMS, dan mengakses ke internet. Sedangkan kalau di perusahaan itu biasanya mereka memiliki jaringan yang private untuk karyawan saja gitu ya, untuk memfasilitasi mereka bekerja dan memastikan keamanan jaringannya. Nah, kalau kita lihat lagi di pusat perbelanjaan atau hotel, nah di situ biasanya mereka juga memiliki jaringan yang private untuk karyawan, tetapi
mereka juga memiliki layanan yang bisa diakses oleh pelanggannya gitu. Nah, itu biasanya kita sebutnya area publik gitu ya. Jadi siapa saja yang datang di sana bisa dengan mudah mengakses jaringan internet yang ada di sana, dan mereka juga menyediakan layanan internet yang berkualitas tinggi gitu ya, atau internetnya kencang lah ibaratkan seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk menjadi daya saing antara setiap perusahaan. Nah, ini semuanya adalah jaringan kampus. Jadi, jaringan kampus itu adalah istilah ya, istilah jaringan yang kompleks yang digunakan baik itu di perusahaan, baik itu di universitas, baik itu di sekolah, baik itu di mall, di hotel, dan lain sebagainya. Nah, jaringan kampus itu adalah jaringan LAN ya, yang terhubung sepenuhnya di area geografis yang kontinu dan terbatas. Jadi, jika sebuah kampus memiliki banyak area yang terputus-putus, maksudnya area yang terputus ini ibaratkan seperti ini. Contoh, kita kan sekarang di Universitas Internasional Batam. Misalkan Universitas Internasional Batam ini memiliki kantor cabang, ibaratkan, atau kampus kedua misalkan. Kampus pertama ada di Batam, kampus kedua ada di Jakarta, kampus ketiga misalkan ada di Sulawesi. Nah, itu bisa diartikan adalah jaringan yang terputus karena tidak berada di dalam satu tempat. Seperti itu. Nah, area terputus ini itu bisa kita anggap tadi, oh, Batam ya udah satu jaringan sendiri, Jakarta satu jaringan sendiri, kemudian di Sulawesi satu jaringan sendiri. Tapi kalau misalkan kampus ini hanya memiliki satu gedung saja atau satu area aja nih kayak UIB, UIB itu kan satu kompleks gitu, satu komplek gitu ya, bukan kompleks. Tapi satu komplek area di mana di situ ada beberapa gedung, tapi karena masih di area yang sama, maka itu bisa kita kategorikan memiliki satu jaringan kampus saja ya, satu jaringan LAN. Nah, kalau misalkan tadi yang terputus-putus ini ada banyak, ada di Batam, ada di Jakarta, dan ada di Sulawesi. Nah, biasanya itu kita menghubungkannya menggunakan teknologi WAN. Oke, nah jaringan kampus itu biasanya jaringannya bisa besar ataupun bisa kecil gitu ya. Nah, salah satu contoh jaringan kampus yang kecil adalah SOHO. Nah, SOHO itu apa? Small Office, Home Office. Nah, ini biasanya jaringan yang ada di rumah, tapi kita gunakan juga untuk bekerja, untuk aktivitas kita di rumah. Nah, itu biasanya kita sebutnya SOHO ya, jaringan rumah, tapi bisa juga jaringan office. Areanya kecil, satu rumah aja gitu ya. Nah, kalau misalkan sekolah, universitas, perusahaan-perusahaan atau industri, nah itu bisa kita kategorikan sebagai jaringan kampus yang besar. Nah, terlepas dari itu, skala jaringan kampus itu juga kan terbatas. Biasanya jaringan kampus yang besar itu ya yang kayak tadi, universitas, perguruan tinggi ataupun industri dibatasi juga beberapa kilometer persegi. Misalkan kayak UIB lah. UIB itu kan masih bisa kita sebut satu area. Nah, kalau misalkan udah areanya lebih luas lagi, nah itu biasanya kita udah sebutnya MAN, Metropolitan Area Network. Atau udah beda kota nih, beda provinsi atau beda negara, itu bisa kita sebutkan lagi sebagai dia adalah WAN gitu ya. Nah, teknologi LAN itu biasanya yang banyak digunakan oleh di kampus, di industri, itu menggunakan standar IEEE 802.3 untuk Ethernet. Sedangkan kalau untuk jaringan WiFi, kita menggunakan standar IEEE 802.11. Nah, biasanya jaringan kampus itu dikelola oleh satu entitas saja ya, misalkan di UIB. Ya, jaringan itu ya dikelola oleh UIB seperti itu. Nah, mungkin seperti itu gambaran jaringan kampus. Jadi pada dasarnya jaringan kampus itu adalah istilah ya. Istilah jaringan yang kompleks yang digunakan baik itu di pendidikan, baik itu di perusahaan, baik itu nanti di instansi pemerintah ataupun di area publik seperti di mall, di hotel ataupun di kafe atau bahkan di rumah kita juga ya. Oke, itu pembahasan terkait jaringan kampus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.